Nekat trading crypto, ada punya parasotin dulu. Kita yang masyarakat dengan komunitas lebih komunal akan cenderung eksternal. Oh, yang mempengaruhi pengeluaran tadi? Yang mempengaruhi ya, belief system kita. Hmm. Kalau terjadi sesuatu pada diriku, pasti karena orang lain. Jadi aku jadi sandwich generation karena orang lain. Aku nggak bisa nabung karena orang lain gitu. Ini tuh susah dong untuk diajak. Ayo kita ngatur keuangan dengan baik. Nasib berkata lain gitu. Apa-apa mahal. Jadi cenderung lebih religius, percaya ada higher being. Bukan sesuatu yang salah. Iya. Juga cenderung lebih happy karena dia percaya hidupnya tidak sendirian ketika susah. Itu menjelaskan kan baru-baru ada penelitian juga, Indonesia ini lucu. Sebenarnya penghasilannya tidak besar, tapi kok bahagia banget gitu loh. Ada indeks happiness katanya kita kan? happy. Karena kita percaya locus of control itu tidak di tangan kita, di tangan eksternal. Dan itu cenderung pada masyarakat yang hidupnya komunal. Kan dulu kita komunal banget ya, satu kampung, satu keluarga kan. Kenyataannya kan kita tidak begitu di kota gitu loh. Jadi mungkin ini generasi bingung sih, Tim. Lagi transisi antara, kalau individualistik banget dia gak akan bingung, dia tahu dia sendirian. Kalau yang komunal dia gak bingung, dia tahu dia rame-rame. Kita bingung ya. Kita berharap pada komunal tapi kok gak ada yang bantuin gua gitu. Siapa yang membayarin cicilan KPR gitu gak ada gitu kan. Sehingga akhirnya harus dibuat, harus dikondisikan untuk ada sedikit mengerti tentang internal locus of control, bahwa ini duit lo, berarti responsibility-nya di tangan lo. Nggak akan ada orang yang membuat lu sejahtera tanpa lu sendiri melakukan sesuatu. Jadi mesti belajar ngatur keuangan tuh harus sengaja. Oke, aku punya tujuan finansial apa yang akan aku lakukan mencapai itu. Itu harus internal yang memutuskan gitu. Dan itu keputusan ya. Dan itu keputusan pribadi sendiri. Harus diambil karena apa? Setelah diambil akan ada langkah-langkah yang memang harus dilakukan gitu. Setelah itu juga kalau itu kan udah financial planning kan. Tapi yang kita obrolin itu tadi sangat psychological loh. Padahal gue gak punya ilmunya psikologi, makanya gue ambil deh online course deh. Gue mesti tahu ini apa sih sebenarnya. Karena ternyata inline banget, saling berpengaruhi banget kan. Jadi ternyata kita banyak mengambil keputusan gak pakai logika, pakainya emosional. Iya, oke. Nah, tantangan ke depan tuh lebih berat gak sih? Karena kalau kita lihat Gen Z ini kan mindset tentang uang mungkin akan berubah. Salah satunya misalkan apa yang berharga di masa depan. Ya, contohnya adalah 20 tahun lalu crypto is nothing gitu. Kita nggak mengenal itu, kita nggak menganggap itu berharga, tapi ke depan itu jangan-jangan menjadi something banget gitu. Bahkan menggantikan instrumen investasi atau instrumen transaksi di depan gitu ya, ke depan. Itu namanya spekulasi. Spekulasi. Exactly.